Video ini akan membahas tentang tradisi lisan masyarakat prasejarah Indonesia. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami video penjelasan yang akan saya sampaikan. Baik, tradisi lisan masyarakat prasejarah. Jadi pada zaman prasejarah itu manusia belum mengenal tulisan, ya, belum bisa menulis dan belum bisa membaca. Itu zaman prasejarah. Lalu bagaimana cara menyampaikan pesan? Ya, bagaimana cara menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain atau kepada generasi berikutnya, yaitu dengan menggunakan tradisi lisan, dengan cara lisan. Oleh karenanya saya di sini menuliskan tentang tradisi lisan masyarakat prasejarah. Kita akan lanjutkan tentang tradisi lisan masyarakat prasejarah. Ini ada 5 cara. Yang pertama adalah cerita rakyat. Perlu kita ketahui bahwa cerita rakyat antara satu wilayah atau satu daerah dengan daerah lainnya itu tidak ada yang sama atau berbeda-beda. Ya. Cerita rakyat di daerah Sumatera, daerah Lampung misalnya, itu berbeda dengan cerita rakyat yang ada di Pulau Jawa, misalnya daerah Jogja. Itu berbeda. Begitupun daerah-daerah lainnya itu pasti berbeda-beda. Ya, jadi cerita rakyat ini adalah tradisi lisan yang digunakan oleh masyarakat prasejarah. Sampai sekarang pun masih ada. Ya, jadi cerita rakyat ini sampai sekarang pun masih ada. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bahasa rakyat. Bahasa setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ya, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua atau daerah lainnya itu pasti berbeda-beda. Nah, bahasa rakyat ini adalah bisa digunakan oleh masyarakat prasejarah dalam menyampaikan tradisi lisannya. Kemudian sajak rakyat. Nah, sajak rakyat. Kemudian yang keempat adalah ada peribahasa rakyat. Ini sajak-sajak di beberapa daerah dan peribahasa-peribahasa daerah ini bisa jadi media masyarakat prasejarah dalam menyampaikan pesan. Ya, ini adalah semuanya bersifat lisan. Kemudian yang kelima itu adalah nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat ini di setiap daerah pun berbeda-beda. Ya, setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ini digunakan oleh masyarakat prasejarah dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan tradisi lisannya yang akan diwariskan secara turun-temurun. Kita sudah melihat 5 tradisi lisan masyarakat prasejarah, yaitu cerita rakyat, bahasa rakyat, sajak rakyat, peribahasa rakyat, dan nyanyian rakyat. Kemudian dari 5 ini kita akan melihat bagaimana cara mewariskannya. Kalau kita lihat cara mewariskan berarti ini diwariskan atau diberikan itu secara turun-temurun dari setiap generasi ke generasi. Yang pertama melalui bahasa. Ya, sudah jelas tadi bahwa bahasa di setiap daerah itu beragam dan berbeda-beda. Nah, mengapa demikian? Karena untuk mempermudah dalam penyampaian lisannya. Ya, ketika itu belum ada bahasa nasional atau bahasa persatuan seperti saat ini, ya belum ada bahasa Indonesia. Adanya adalah bahasa daerah. Ya. Karena masih bersifat daerah, maka ini akan menjadi lebih mudah dalam menyampaikan tradisi lisannya. Kemudian yang kedua adalah sistem pengetahuan. Ini pun masih sangat sederhana. Jadi sistem pengetahuan ini bisa digunakan dalam mewariskan tradisi lisan masyarakat prasejarah. Yang ketiga adalah organisasi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah peralatan hidup dan teknologi. Ya, jadi peralatan hidup pun bisa digunakan untuk mewariskan tradisi lisan. Ya. Lanjut yang kelima adalah mata pencaharian.
religi dan kesenian ini bisa digunakan dalam mewariskan tradisi masyarakat prasejarah. Ketujuh bidang ini di Indonesia sampai sekarang itu masih ada dan masih digunakan oleh masyarakat di beberapa daerah atau masyarakat adat. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tradisi lisan masyarakat prasejarah. Ada 5 bidang dan cara mewariskannya itu ada 7 bidang. Mudah-mudahan dapat diterima oleh kita semua dan bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.